sistem pemancar radio, dimana secara konsep dan teoritis dari segi rangkaiannya telah kita pelajari sebelumnya pada bab sebelumnya. Dalam sistem ini kita tuh ada kompetensi umum, itu ada kompetensi khusus yang kita pelajari nanti. Kompetensi umum itu kita akan coba mempelajari dan memahami sistem pemancar radio, kemudian akan mempelajari dasar dan dapat menganalisa prinsip kerja dari sistem pemancar radio tersebut, kemudian mengetahui jenis rangkaian dan mempelajari dan memahami sistem pemancar radio. Itulah yang kompetensi kita dapat nanti secara umum. Kemudian yang khusus itu kita nanti memiliki pengetahuan dasar tentang rangkaian dan komponen elektronika atau komunikasi, serta nanti diharapkan Anda mampu memahami aplikasi dari sistem pemancar radio. Sedangkan kalau dari rangkaiannya, konsepnya dari segi komponen dan rangkaian talanya nanti telah dipelajari sebelumnya pada bab-bab awal-awal sebelum yang telah kita pelajari. Baik, kita lanjutkan bahwa dalam sistem pemancar radio di sini, kalau kita lihat dari sistem telekomunikasi radio, udara merupakan media transmisi untuk mengirimkan sinyal informasi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi udara ini adalah sebagai perambatan itu gelombang radio. Nah, agar dapat ditransmisikan melalui udara, nah sinyal informasi ini harus kita rubah dulu dalam bentuk gelombang elektromagnetik, dimana pengubahan di sini kita lakukan itu dengan menggunakan sebuah antena pemancar. Di antena pemancar ini bisa kita katakan juga sebuah transducer yang akan merubah nanti sinyal listrik, yaitu akan menjadi gelombang elektromagnetik. Tanpa antena kita tidak bisa mengirim informasi menggunakan gelombang radio atau menggunakan gelombang elektromagnetik. Sebuah antena akan efektif hanya apabila ukuran dalam orde panjang gelombang dari sinyal yang akan kita pancarkan. Nah, supaya tujuan di sini supaya nanti dimensi atau ukuran antena itu tidak terlalu besar. Bagaimana caranya? Kita ketahui bahwa suatu proses konsep modulasi di sini kita harus mengetahui apa tujuan modulasi sebenarnya. Kita melakukan modulasi itu kita pahami dulu bahwa syarat modulasi itu harus ada dua buah sinyal yang kita pahami. Berarti ada nanti sinyal ada frekuensi rendah dan ada frekuensi tinggi. Kemudian tujuan modulasi satunya itu dapat mendesain atau membuat satu ukuran antena yang lebih efisien dan praktis. Kemudian kita dapat juga menambahkan frekuensi tanpa saling mengganggu. Itu caranya. Salah satu, maka frekuensi sinyal yang akan dipancarkan harus cukup tinggi. Karena pada umumnya sinyal informasi berada pada pita frekuensi rendah, maka supaya agar dapat dipancarkan oleh antena yang praktis, maka frekuensi informasi tersebut harus digeser ke pita frekuensi lebih tinggi. Atau dengan kata lain, frekuensi rendah tersebut akan kita tumpang ke sinyal frekuensi tinggi atau ke frekuensi pembawah. Nah, dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengirimkan dapat kita menggunakan salah satu cara, itu berbagai teknik modulasi analog yang ada di sini. Jadi antaranya itu Anda pahami, kemudian Anda telah belajar di dasar telekomunikasi, itu adanya modulasi amplitudo atau AM dan modulasi frekuensi itu disebut FM. Nah, juga kita ketahui bahwa modulasi analog itu bagi atas dua lagi nanti. Itu ada modulasi analog yang pembawanya sinus dan modulasi analog yang pembawanya pulsa. Nanti ada lagi yang disebut modulasi digital. Jadi kalau
Kita lihat dari segi pembawanya sinus, berarti nanti ada di simulasinya ada AM, ada FM, dan ada PM. Sedangkan kalau jenis simulasi analog yang bawanya pulsa, itu kita gunakan adanya nanti pump, PPM, PDM, PCM. Itu dengan pembawanya berbentuk pulsa. Nah, berdasarkan dari tujuan pemakaian, maka sistem telekomunikasi radio itu dapat dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama kita sebut adalah sistem radio siaran, atau kita sebut juga radio broadcasting system. Yang kedua, sistem radio duplex, yaitu sistem radio yang komunikasi dua arah. Dimana kalau kita lihat sistem radio siaran itu kebanyakan digunakan yang bertujuan itu salah satunya untuk menyebarluaskan atau menyampaikan informasi ke masyarakat atau untuk hiburan bagi masyarakat luas. Nah, seperti Anda telah contohnya Anda sering mendengar itu di radio penerima Anda, itu Anda sering mendengar hiburan atau informasi dari siaran radio nantinya. Sedangkan penerapan sistem radio duplex, ini ditujukan untuk komunikasi antar dua tempat atau point to point. Nah, di sini berarti komunikasinya itu adalah dua arah yang saling bergantian. Nah, pada komunikasi dua arah, sistem radio itu tidak digunakan terutama di sini karena di AM ini kita membutuhkan suatu daya yang cukup tinggi. Ini salah satu di sini kenapa siaran AM tidak bisa digunakan untuk point to point, disebabkan karena untuk memancarkan ke udara kebutuhan daya untuk AM ini atau listrik sistem AM itu sangat tinggi. Nah, sebagai alternatif biasanya dipakai pemancar jenis modulasi SSB, itu single sideband, supaya dengan daya kecil dan rendah kita bisa memancarkan sinyal informasi, atau menggunakan modulasi frekuensi atau disebut juga dengan FM. Jadi FM ini salah satunya, itu dengan daya rendah kita sudah bisa memancarkan sinyal informasi melalui radio atau menggunakan gelombang elektromagnetik yang secara jarak jauh nantinya. Nah, sebelumnya jauh kita coba membahas itu mana kita tidak lepas dari dasar, yaitu mana sistem pemancar radio tersebut. Pemancar AM itu berfungsi untuk memancarkan itu sinyal RF yang termodulasi ke udara. Terlihat pada gambar 12 di bawah ini, gambar 12.1. Nah, satu itu memperlihatkan sebuah blok diagram khususnya sistem pemancar AM. Kita lihat di sini ada informasi, nanti ada penguat awal, ada penguat daya, audio. Nah, sinyal informasi audio yang masih lemah ya. Itu diperkuat levelnya tegangnya oleh penguat awal. Disebut nanti ada penguat awal itu adalah disebut juga sering namanya preamplifier. Kemudian daya ditingkatkan oleh daya audio. Disebut juga audio power amplifier. Dan ada oscillator pembawa. Nah, di sini yang pembawa. Nah, sinyal pembawa ini yang sebetulnya akan dipancarkan ke udara. Sedangkan informasi pada sinyal pembawa. Oscillator pembawa akan memanggilkan sinyal RF atau sinyal radio sebagai sinyal pembawa yang akan diperkuat oleh penguat penyangga atau buffering amplifier. Dan juga akan menggunakan nanti ada penggerak atau reverb amplifier. Nah, kemudian sinyal audio daya tinggi yang berasal dari penguat daya audio, dan sinyal RF daya yang menengah yang berasal dari output penggerak keduanya itu dimasukkan pada penguat daya RF. Daya RF yang termodulasi atau relatif RF power amplifier. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan sinyal RF dengan daya tinggi yang telah termodulasi. Nah, sebelum dipancarkan terlebih dahulu supaya nanti
supaya maksimal daya yang dipancarkan, maka kita harus ada nanti namanya jaringan penyesuaian. Apa yang disesuaikan? Salah satunya di sini yang dasar ya, seramum dia akan menyesuaikan impedans saluran dengan impedans antena yang kita gunakan. Nah, satu faktor yang kalau tidak terjadi matching penyesuaian antara saluran dengan yang perangkat, akibatnya daya kita pancarkan ke udara itu tidak bisa secara maksimal, akan terjadi redaman. Di diagram ini ya, ini seramum. Kita lihat penguat RF yang termodulasi tadi pada dasarnya itu berfungsi selain sebagai penguat akhir daya RF final amplifier, juga sebagai rangkaian modulator yang berfungsi yang akan menggabungkan sinyal informasi dengan sinyal RF pembawa. Apa tujuannya? Untuk memperoleh sinyal AM. Itu sinyal AM yang telah termodulasi. Nah, selain sebagai penguat sinyal RF, penguat penyangga juga berfungsi sebagai penyesuaian antar oscillator pembawa dengan input penggerak. Nah, hal ini yang dimaksudkan agar kerja oscillator tidak terganggu oleh impedans rendah pada input penguat penggerak. Nah, itu salah satunya nanti kita pasang di akhir. Tujuan adalah supaya nanti kerja oscillator yang kita itu tidak terganggu akibat pembagian pada input penggerak nantinya. Jadi satunya semuanya harus disesuaikan itu berapa besar impedasinya supaya nanti yang kita inginkan itu daya pancaran secara maksimum. Jadi jaringan penyesuaian atau matching network, nah itu berfungsi sebagai penyesuaian impedans output akhir daya RF dengan impedans antena. Jadi saya bilang tadi supaya impedans dari daya tersebut dengan impedans itu salah satunya itu kita matching samakan. Kebanyakan adalah besar impedans saluran dengan si antena supaya nanti daya yang dipancarkan oleh daya RF itu dapat secara maksimum. Nah, kalau tidak saya bilang tadi itu akan terjadi redaman atau daya yang kita pancarkan itu tidak bisa secara maksimum. Ya, akan terjadi redaman. Dan juga penyesuaian juga berfungsi sebagai tapis yang tujuannya untuk mencegah frekuensi harmonik yang ikut terpancar oleh antena. Jadi filter ya. Dan untuk menapis misalnya pada antena pemancar. Nah, selain sinyal termodulasi yang cukup kuat pada jaringan penyesuaian yang dipancarkan itu kan melalui antena dalam gelombang elektromagnetik. Nah, pemancar berdaya tinggi selalu menggunakan beberapa tahap penguatan atau disebutnya menggunakan penguat kaskade itu menggunakan penguatan daya RF karena penguatan daya yang tinggi tidak dapat langsung diperoleh dari satu tingkat penguat saja karena satu faktornya adalah komponen dari suatu penguat transistor itu penguat transistor dari tidak ada yang langsung dari satu daya rendah ke langsung ke daya tinggi, tapi dia harus bertahap. Misalnya di contohnya kita memancarkan daya pancar 50 watt. Nah, sebuah pemancar mungkin tahap awal kita menggunakan itu sebuah penyangga yang menghasilkan keluaran daya rendah. Contohnya kita menggunakan daya 1 watt. Di mana input yang kita pancarkan nanti adalah 1 miliwatt supaya nanti keluarannya bisa 1 watt dari oscillator. Jadi oscillator dia akan memancarkan 1 watt akan mengeluarkan daya 1 watt. Kemudian
satu tahap penggerak lagi untuk memperoleh dari 1 watt ke 5 watt. Di sini tahapan kedua. Kemudian dari penguat kedua nih, setelah kita dapatkan tadi 1 menjadi 5 watt, tahap akhir itu yang akan melakukan penguatan dari 5 watt sehingga keluarannya menjadi 50 watt. Jadi kita di sini membutuhkan 3 tingkat atau kaskade penguatan secara bertahap. Nah, untuk mendapatkan efisiensi daya yang tinggi, umumnya digunakan RF kelas C. Pemancar daya kurang dari 1 kilowatt dapat dengan menggunakan sebuah. Jadi kalau kita menggunakan kurang dari 1 kilo daya yang kita inginkan, biasanya kita gunakan sebuah atau memakai komponen transistor. Tapi pemancar daya yang lebih tinggi kita tidak bisa menggunakan tapi harus menggunakan nanti ada vakum terutama pada penguat tingkat yang akhirnya nanti. Pemodulasinya RF itu dapat dilakukan pada tahap daya akhir atau pada tahap daya RF lebih rendah. Misalnya pada penguat penggerak. Di mana di sini pemodulasi yang dilakukan pada penguat daya RF itu akhirnya dinamakan modulasi tingkat tinggi. Sebenarnya kita sebut modulasi. Dan bila dilakukan penguat daya sebelum akhir, nah ini kita sebut modulasi tingkat rendah atau level modulasi. Nah, pemodulasi tingkat tinggi memerlukan daya modulator yang tinggi, dan sebaliknya pada modulasi daya rendah daya modulator ini dibutuhkan juga kecil. Pada kakaknya di sini pada modulasi tingkat tinggi, penguat penggerak dapat dioperasikan pada itu dalam kelas C nantinya. Sedangkan pada modulasi tingkat rendah daya akhir harus berupa penguat linear atau misalnya di sini penguat kelas B push pull untuk menghindari terjadinya distorsi terhadap sinyal pemodulasi. Nah, pada penguat linear memiliki kekuatan terutama karena efisiensi dayanya yang rendah dibandingkan dengan penguat kelas C. Selain dari itu, dia akan menimbulkan panas yang tinggi yang akan memantul nanti adanya keping yang pendingin. Jadi kalau kita suatu penguat daya biasanya kita exing pada komponen transistor komponen penguat. Supaya kita nanti panasnya stabil. Modulasi tingkat tinggi paling banyak digunakan meskipun daya audio yang diperlukan cukup tinggi yaitu sekitar dari daya RF tambulasi. Nah, untuk mendapatkan daya tinggi biasanya butuhkan penguat transformator kelas B. Dan jaringan penyesuaian merupakan rangkaian dengan persyaratan faktor kualitas yang harus cukup rendah agar semua sisi sinyal dapat terlewat adanya cacat. Namun demikian juga harus kita perhatikan bahwa untuk mendaca tersebut ada juga nanti kita harus membutuhkan cukup tinggi. Seperti akan supaya rangkaian bisa stabil nantinya. Untuk membangkitkan pancar sangat tinggi yang stabil. Nah, biasanya dilakukan dengan menggunakan atau kita menggunakan kristal yang diikuti oleh beberapa tahap penggandaan frekuensi multiplier. Jadi sebelum kita belajar aparatur yang bentuk fungsinya LC dan ada oscillator. Jadi satu elemen ini itu oscillator yang kurang stabil. Nah, dari segi pancarannya nanti. Nah, untuk kestabilan bisa menggunakan kristal. Pada pengadaan frekuensi pada dasarnya juga merupakan RF yang dilengkapi dengan rangkaian pentala yang pada keluarannya. Nah, proses pengadaan frekuensi itu dengan cara mengatur rangkaian agar beresonansi pada frekuensi yang kita inginkan. Nah, pada umumnya setiap tingkat pengadaan menaikkan frekuensi itu dua kali
bisa 2 kali, double kali, 3 kali triple, atau 4 kali lipatnya itu quadrupler. Nah, itu pada kita pada rangkaian tala nantinya. Nah, sistem pemancar radio AM siaran itu biasanya di sini dia bekerja pada daerah frekuensi di bawah 30 mega dengan durasi ya 20 mega dengan durasi yang pita frekuensinya dibatasi maksimal 5 kHz. Jadi informasinya adalah hanya sampai 5 kHz. Itu makanya nanti kita tahu bahwa suatu peramatan di udara itu ada skywave, ada ground wave, ada space wave. Nah, biasa pada jalur 3 AM ini itu menggunakan adalah skywave. Itu makanya jalur pemancar radio AM siaran bagi 2 band. Frekuensi pertama satu band frekuensi gelombang menengah di frekuensi MW itu mencakup frekuensi 540 sampai 1600 kHz. Nah, yang menggunakan nanti biasanya adalah pemancar siaran lokal. Kemudian band frekuensi gelombang pendek juga adalah softwave atau radio SW yang mencakup frekuensi sekitar 3 MHz hingga 2 MHz. Nah, biasanya digunakan adalah radio yang siaran regional dan internasional. Makanya nanti ada siaran M yang radio SW itu bisa kita dengar ya. Siaran internasional atau regional karena perambatannya adalah perambatan terus space wave. Sedangkan pada MB bisa menggunakan space wave. Kemudian tadi AM sekarang kita coba FM itu mana FM. Kalau kita lihat antara AM sama FM perbedaan nanti kita lihat ya. Nah, itulah nanti kalau MB itu dia bisa perambatan menggunakan space wave nanti. Sedangkan nanti pada shortwave itu menggunakan skywave perambatan yang pantulan lapisan ionosfer bumi. Oke. Kita lanjutkan. Itu kita coba membahas itu sistem pemancar FM. Nah, pada umumnya sekarang siaran broadcast itu udah kebanyakan yang sebagai apa yang menggunakan siaran sudah banyak beralih pada FM. Dibanding sekarang menggunakan satu kelemahannya nanti AM itu adalah gampang noise. Makanya ternyata sekarang siaran broadcast itu banyak beralih ke menggunakan sistem modulasi FM. Karena salah satu nanti ya dengan salah satu kelebihan nanti di FM daerah rendah bisa pancaran pada AM kita membutuhkan daya yang cukup tinggi atau besar baru bisa memancar. Dan satu kelemahannya adalah siaran AM ini gampang dimasuk noise karena pancarannya rendah dibandingkan dengan FM nantinya. Nah, pada siaran pemancar FM itu berdasarkan metode pembangkit modulasinya frekuensinya yang digunakan. Nah, sistem pemancar FM dibedakan atas sebuah sistem nanti. Ini berdasarkan dari rangkaiannya. Itu sebagai pemancar FM yang dimodulasi langsung atau direct FM dan pemancar FM yang dimodulasi tidak langsung itu indirect FM. Ini berdasarkan modulasinya. Sedangkan siaran pemancar FM dapat kita berdasarkan jumlah saluran sinyal audio yang kita pancarkan. Jadi karena
di jumlah salurannya. Yang pertama itu pemancar FM monoponik mono itu satu saluran, sedangkan FM stereofonik dua saluran stereo. Nanti ada pemancar quadrophonic 4 saluran itu lebih dari pada stereo. Nah, pada radio FM siaran itu berbasis pada jalur frekuensi sangat tinggi. Itu very high frequency. Ini kalau kita lihat standar itu ada alokasi yang dipelajari sebelumnya, yang ada paham, nanti ada mulai dari low frequency, ada medium frequency, ada high frequency, ada very high frequency, ada ultra high frequency, ada extreme high frequency. Nah, pada FM ini pada PAF bersih pada bandwidthnya adalah 330 mega sampai 300 mega. Sedangkan broadcast memakai jalur band sekitar 88 MHz hingga 108 MHz. Dengan lebar modulasi dari divisiasi frekuensi maksimum itu yang dibolehkan 15 kHz dan 5 kHz. Dengan jarak antar pemancar sebesar 200 kHz. Di sini antara kanal siaran itu harus punya bandwidth itu harus mempunyai jarak sekitar 200 kHz. Di radio FM siaran masuk jenis jalur lebar atau band FM. Jadi kalau kita memancar itu kita harus memperhatikan itu bandwidth antar kanal. Tidak boleh terlampau dekat standarnya dibolehkan sekitar 200 kHz. Salah satunya terjadi atau interferensi antar kanal masing-masingnya nanti. Itu tidak saling berdempet. Itu makanya pada FM itu diberi 88 mega sampai hingga 100 mega. Itu nanti masing-masing nanti itu akan diberikan jalur sebesar 200 kHz antar kanal. Jadi misalnya kalau kita ada frekuensi yang memancar misalnya 90 MHz. Nah, sedang kita bisa memancar adalah bisa dari 90,1. Jadi datanya 90,3. Jadi ini merupakan standar internasional ya, yang perlu Anda perhatikan nanti. Itu nanti masalahnya standar ini yang maupun nanti antara band itu kita beri kilohertz tidak bisa kita kurangi. Nah, pada mulasi frekuensi audio yang tinggi itu sangat peka terhadap gangguan noise selama dalam transmisi itu selama proses pemancaran. Untuk tetap mempertahankan kualitas sinyal audio, maka noise harus dibanding dengan cara kita menaikkan perbandingan sinyal noise pada frekuensi audio tertinggi. Kenapa harus kita naikkan? Berarti otomatis sinyal tertinggi berarti noise yang dihasilkan itu adalah kecil. Itu berbandingan sinyal per noise. Kalau pembaginya noise, kalau pembagi kecil berarti maka besar berarti sinyal kecil. Sedangkan untuk FM itu harus kita tinggalkan atau harus kita besarkan sinyal noise-nya. Nah, cara tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan disebut itu rangkaian preempasis. Contoh rangkaian preempasis sederhana berfungsinya transfer di sini ya. Bisa ada pada gambar bawah nomor 2 di sini. Jadi satunya untuk menaikkan itu kita menggunakan nanti itu untuk rangkaian preempasis. Makanya FM ini memiliki noise yang kecil dibandingkan siaran AM. Nah, fungsi transfer dari rangkaian preempasis itu dapat dinyatakan dengan rumus nanti kita lihat rangkaiannya. Rangkaian ini preempasis pada ya. Itu adalah VNO per VI sama dengan 20 lux ya.
R1 per R1 kurang R2 nanti akar tambah kali F per F1 kuadrat ya. Itu rumusnya untuk mencari perbandingan jadi gambar 2 ya. Itu ada babnya ada gambar 2 di bawah. Kalau kita lihat gambar bawah ini itu rangkaiannya filter saja. Itu filter yang TPL itu ada rangkaian menggunakan CR kapasitor. Kemudian yang itu adalah mana fungsi transfernya. Di standar F1 nanti itu adalah setengah 2 pi per 1 per 2 pi dikali CR1 atau F1 itu di standarisasinya pada 2,1 kHz. Jadi kalau kita lihat berasanya terlepas ya. Nah, kemudian kita lihat itu perbandingan antara AM dengan FM. Nah, kita bandingkan dengan sistem AM memiliki beberapa keunggulan dan kekurangannya. Apa keunggulan FM? FM itu lebih tebal terhadap gangguan noise. Umumnya noise cenderung mengganggu atau mengubah sinyal dibandingkan dengan frekuensi selakanya ini karena selain itu AM beroperasi pada frekuensi rendah. Nah, pada informasi berada dalam perubahan amplitudo. Jadi amplitudo modulasi. Jadi di sini informasi akan berubah sinyal amplitudo Mbak. Nah, sini gampang sekali di noise. Sehingga mudah terganggu oleh noise. Tetapi pada FM frekuensi berada pada perubahan frekuensi atau frekuensi modulasi itu sinyal informasi akan berubah frekuensi pembawa. Sehingga nanti sinyal FM yang berubah oleh noise tapi informasi tetap atau tidak terganggu. Kemudian keunggulannya kedua, rasio sinyal to noise dapat kita tingkatkan tanpa harus menaikkan daya yang kita pancarkan. Kemudian ketiga, keunggulannya interferensi tertentu pada penerima itu lebih ditingkatkan. Kemudian keempat dapat menghasilkan fidelity yang sangat baik dan sesuai dengan sinyal musik kita. Fidelity adalah tingkat kesamaan atau bahas juga itu masalah kualitas penerima radio ada stabilitas kemudian fidelity. Dan kelima dapat gangguan pada daya yang rendah. Kemudian yang keenam keunggulannya penggunaan RF yang akhir beroperasi pada kelas C sehingga lebih efisien. Dan selain keunggulan FM ada dua kekurangannya. Yang pertama terhadap pita FM yaitu bandwidth FM ini adalah 2 kali data F atau divisasi ditambah FM. Itu jauh lebih besar dari sinyal AM yang hanya 2 kali sinyal FM. Nah, untuk siaran radio FM akan mencapai nanti itu jarak kanalnya itu adalah 200 kilo, sedangkan pada AM hanya 5 kilo. Kemudian kekurangannya karena lebar pita yang lebih besar, FM tidak sesuai dengan untuk daerah frekuensi tinggi. Itu tidak sesuai pada bandwidth atau AF atau lebih rendah. Asaran internasional standar PCC Federal Communication Committee itu ditetapkan sarana FM menggunakan jalur frekuensi sangat tinggi. Itu di jalur UHF dan ada jalur UHF. Ketiga kartesi pembawaan data frekuensi 30 mega itu hanya efektif pada pola peramatan space wave. Itu makanya untuk FM sifatnya adalah pemodelan itu peramatan pemancaran light loss ya. Nah, tidak dapat digunakan untuk jarak jauh melalui peramatan ground seperti pada radio SW kita menggunakan peramatan jauh menggunakan skywave atau ground wave. Maka bisa dengan siaran internasional. Kan untuk FM itu hanya seperti pada AMW itu hanya siaran lokal. Nah, pada peramatan ground wave frekuensi data 30 mega itu sangat rendah.
sangat teredam dan pada Skywave hampir tidak dapat oleh lapisan yang sebelumnya. Kemudian jarak jauh dengan FM hanya untuk bisa komunikasi jarak jauh ini bisa kita menggunakan satelit. Di FM itu hanya perannya secara spesifik atau secara loss atau bisa secara lokal. Dan kekurangan lainnya adalah rangkaiannya lebih rumit. Itu kekurangan FM dibandingkan dengan AM. AM itu bisa juga menggunakan jarak jauh menggunakan sistemnya menggunakan SWI nanti. Sedangkan AM untuk jarak jauh menggunakan bantuan repeater atau menggunakan satelit untuk bisa secara jarak jauh. Contohnya seperti kayak RRI bisa secara lokal di Jakarta menggunakan satelit. Bisa kita lihat kalau itu ada menggunakan parabola, nah itu dia berfungsi satelit di stasiun di Jakarta. Kemudian kita akan coba bahas bahwa pemancar jadi ada pembangkitnya ada langsung direct dan indirect. Nah, pada pemancar FM modulasi langsung kita lihat sistem pemancar FM modulasi langsung menggunakan untuk FM pita sempit atau disebutnya adalah narrowband FM yang hanya memakai diferensiasi yang sangat sekali. Nah, contohnya diagramnya FM pemancar langsung itu pada gambar 12.3 di bawah ini. Nah, kita lihat bahwa setelah mencerasi langsung ya, lihat pada gambar ini ada itu langsung dipelajari pemancarnya ada nanti menghasilkan sinyal pembawa ya. Jadi di sini diagram langsung pada gambar 12.3. Nah, pada sistem pemancar langsung osulator yang menghasilkan sinyal pembawa itu secara langsung dimodulasi. Frekuensinya oleh sinyal audio yang telah diperkuat melalui frekuensi. Di informasi masuk ke frekuensi, kemudian masuk ke bawah, kemudian masuk ke frekuensi dan langsung buat. Nah, itu yang menggunakan langsung. Di mana osulator yang digunakan dapat berupa LC. Akan tetapi di sini boleh dikendaki frekuensinya tinggi maka bukanlah kristal. Kemudian pada penerapan frekuensi yang dimaksudkan untuk mendapatkan frekuensi pembawaan yang tinggi. Karena kita ketahui satu kubung kristal ini tidak ada yang frekuensi langsung yang tinggi. Jadi di sini untuk mendapat frekuensi yang lebih tinggi sebelum meningkatkan frekuensi. Pengalih frekuensi tidak hanya mengalihkan frekuensi pembawa. Nah, tetapi juga diferensiasi frekuensinya ikut dikalikan. Apa tujuannya? Untuk memperoleh kenaikan tanpa menaikkan frekuensi pembawa. Itu frekuensi dari pengalih frekuensi dihubungkan ke suatu rangkaian konverter nantinya. Konverter ke bawah atau down sebagai gambar bersempat di sini ada pengalih frekuensi, kemudian ada konverter ke bawah ya. Sedangkan untuk gambar 12.3 itu pada langsung yang menggunakan LC dan frekuensi yang ditingkatkan melalui rangkaian AFJ otomatis frekuensi kontrol ya. Sedangkan pengalih frekuensi cuplikan nanti kita lihat lagi itu pada gambar 5 ini itu salah satu itu adalah sistem pemancar yang tidak langsung. Pada gambar 5 itu adalah satu ya bisa modulasi langsung dengan menggunakan yang distabilkan ya. Di gambar 25 ini sebagai contoh ya,
rangkaian pemancar langsung yang menggunakan oscillator yang distabilkan di sini. Jadi kita lihat pada rangkaian itu kita menggunakan adalah ada di skema keluar dari sini menghasilkan tegangan yang sama dengan frekuensi dari jadi nanti dia menggunakan selisih tersebut yang masih membuat sinyal informasi nanti ya. Dan begitu juga pada software yang menggunakan yang distabilkan juga menggunakan filter lopas. Dia modulasi dapat sehingga tinggal hanya DC yang berubah antara bawah dengan oscillator lokal itu. Di mana tegangan DC nanti ditembakkan ke informasi dan dimasukkan ke modulator frekuensi dengan cara sehingga dapat memperbaiki setiap penyimpangan pada frekuensi oscillator kecil nanti. Kemudian kita lihat daya RF yang mungkin dari beberapa tingkat semuanya dapat dioperasikan pada kelas C. Dan karena tingkatnya hanya dilakukan oleh daya yang sangat rendah, itu pada oscillator pembawa mungkin maka FM menjadi jauh lebih efisien dengan cara M. Kemudian coba membahas pemulasi yang tidak langsung. Dia pemancar FM yang dimulasi secara tidak langsung. Pemancar FM tidak langsung menggunakan metode sinyal FM tidak langsung dari modulasi frekuensi tapi melalui modulasi fasa. Modulasi fasa atau modulasi DSP-SC atau geser atau menggunakan metode PLL menggunakan fase loop. Pada gambar 12.6 itu merupakan ini merupakan contoh diagram pemancar FM tidak langsung yang menerapkan sistem modulasi fasa. Ada beberapa diagram, ada stall, ada fasa, ada pengisi, ada daya kelas C. Nah, informasi akan masuk ke modulasi dulu, kemudian rangkaian generator dan baru masuk ke modulator fasa. Kita lihat sistem pemancar tidak langsung itu yang menggunakan metode lain yang juga sangat banyak digunakan itu menggunakan metode Armstrong. Ada gambar 12 ini kita lihat rangkaian di mana nanti Armstrong di mana modulasi frekuensinya itu menggunakan beberapa rangkaian menggunakan balat di sini. Sebenarnya itu ada namanya pemancar F stereo. Pemancar durekan sebelumnya dia masih melakukan pemancar mono nanti. Nah, dimana nanti kita pemancar F stereo ini itu nanti pada gambar 12.8 itulah salah satu diagram pemancar stereo yang ada metode pemancar sinyal audio yang stereo menggunakan nanti ada dua L dan kiri dan kanan nanti ya. Jadi kita lihat sinyal audio atau L dan R itu dicampur untuk itu sinyal keduanya nanti kita masuk ke apa? Nanti ada penyembelahan nanti ada pengurangan nanti ada upper dan ada lower di sini. Kemudian nanti
akan diteruskan ke rangkaian masuk ke lepas filter yang akan memiliki antara 0 sampai 15 kilo. Jadi sinyal yang juga mendapatkan frekuensi 0 sampai 15 kilo itu akan memodulasi sinyal DSP-SC. Yang di sini standarnya diberikan itu pembawa sekitar 38 kilo. Bukan standar yang internasional ya. Kemudian pada modulator dimasuk ke balance yang menggunakan CM nantinya, sehingga pita frekuensinya akan menjadi geser menjadi 3 sampai 3 kHz. Di 38 kilo itu merupakan standar dari modulasi MSB itu proses carrier. Di setiap rangkaian stereo itu semuanya akan memakai nanti rotor pembawaan nanti ya. DSP-nya adalah 38 kHz. Nah, bisa lihat di sini ya. Kemudian nanti bahwa sinyal ladang kurang tadi dari sinyal pembawa akan dipandu menggunakan kita diberikan adalah 19 kHz. Itu yang akan melalui rangkaian penyumbelah dari suatu upper dan lower jumlah di keluarannya nanti akan masuk ke pemancar Armstrong nantinya. Nah, ini itu adalah sinyal frekuensinya. Di bagian sinyal dinamakan encoder stereo, terus frekuensinya pada gambar 9 nanti. Nah, itulah yang saya sampaikan mungkin untuk hari ini itu minta maaf atas perhatiannya. Berkurang ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.